Balik lagi sama gue Marsha di podcast Ngobrol Kuy. Kali ini sesuai request kalian semua, gue akan podcast sama teman perempuan gue. Boom. Rese ya si jantan nih, dari kemarin gue tuh kan podcast sama teman cowok gue. Terus kayak banyak yang nge-DM, "Re, podcast dong sama temen cewek lu." Oke, gue kabulin guys, gue kabulin requestan lu semua. Oke, ternyata genit ya lu. Gue bilang cewek lu nih biar berantem. Biasa lah Re, namanya juga cowok. Tapi cewek biasanya gitu gak sih Re? Apa cuma cowok-cowok aja ya yang biasanya genit? Apalagi kalau jauh. Kalau urusan itu sih coba aja tanya sama yang di rumah. Gimana nih? Apakah para jantan lebih genit daripada betina? Aku yakin sih kalau ditanya mereka pasti ngomong, "Gak kok, gak semua cowok pada gitu." Kan Re? Menurutmu gimana? Itu sih kalau misalnya buaya yang bilang. Ngomong-ngomong nih, apa kabar? Belitung aman? Alhamdulillah Re, dikatakan aman ya, saat ini lumayan aman lah. Tapi ya kudu was-was juga sih Re, di saat kondisi kayak gini ada aja oknum-oknum yang bikin gak aman. Apalagi di saat suasana pandemi kayak gini. Tangerang gimana? Aman-aman? Kayaknya Tangsel PSBB diperpanjang deh. Nah, ngomong-ngomong soal PSBB nih ya, apa kabar kamu sama dia? Oh ya guys, for information, hari ini kita bakal ngobrol soal LDR. Yes, merapat sini kaum-kaum yang sedang dirundung galau merana karena sulit bertemu. Mbak Jomblo jangan kabur, sini bantuin gue interogasi. Hubunganku ya seperti itulah Re. Adanya PSBB pun aku tetap menjalankan LDR. Sedih gak tuh? Kayaknya menjaga hubungan dalam situasi seperti ini menjadi tantangan tersendiri ya Re. Apalagi buat mereka yang biasanya ketemu setiap hari, ini malah berjarak karena pandemi. Kalau dibuat pertanyaan, bisa kali ya gini, dapatkah cintamu bertahan melewati pandemi? Gue gak paham sih ya rasanya kayak gimana. Tapi yang gue tahu nih ya, lu kan udah pacaran lama banget. Selama lu kuliah di Bandung, juga lu kan LDR. Sampai akhirnya lu balik lagi ke rumah, lu tetap juga LDR. Gimana sih rasanya? Apa enggak ada problem? Apa yang bikin lu percaya banget gitu sama si doi kalau emang lu tuh only one gitu di hati dia, di kehidupan dia, di mata dia, di keseharian dia? Kalau ditanya perasaannya gimana, kalau boleh jujur nih ya, aku bosen tahu. Bukan maksud sama si dia ya. Maksudnya gini, aku bosen setiap hari selalu menahan rasa rindu. LDR itu sulit dan penuh resiko Re. Gak semudah yang dikatakan tips motivasi sukses LDR. Ada banyak rintangan yang dihadapi untuk mempertahankan hubungan. Namun, bukan berarti LDR itu selalu menyedihkan loh. Terpisah dengan jarak pun, ya kadang membuat kita lebih menghargai setiap momen bersama si dia. Problem itu pasti ada. Yang dekat aja ada kadang problem. Gimana yang jauh coba? Tuh kan bener bro. Ternyata nih ya, bukan cuma yang lagi PDKT-an aja yang suka ada masalah gitu. Orang-orang yang udah pacaran lama pun, yang LDR-an pun juga ada problemnya. Sama juga sih kayak lu PDKT deket. Ya deket aja, tapi kan belum tentu jadian gitu ya. Ups. Sorry, nggak ngeledek kok, bener deh sumpah. Nah, terus nih gimana lagi? Jadi di setiap hal itu sedikit banyaknya ada lah ya masalah. Seperti yang Rere contohin tadi. Nah, masalah inilah yang akan sering muncul, yang akhirnya akan menjadi sulit mempertahankan hubungan. Salah satunya apa nih? Salah satu masalahnya yaitu sering terjadi beda pendapat. Setiap hubungan itu ya pasti akan berada dalam fase perbedaan pendapat dan juga pertengkaran. Ya ini adalah hal yang normal ya, wajar, apalagi jika terjadi dalam hubungan LDR. Oh begitu, benar juga sih. Gue tuh suka
baca gitu di Twitter, Instagram, Facebook, website, Wattpad, atau ketika gue beli novel gitu tentang ya LDR, asa suka ngenes gitunya. Ya kayak suka ngenes gitu. Soalnya ntar tiba-tiba si cowoknya main belakang, atau ceweknya yang overprotective sama cowoknya, terus jadinya mereka bertengkar, terus akhirnya ya gitu sih, rumit ya ternyata. Tuh kan. Tapi ya Rek, gak selamanya LDR itu menyakitkan loh. Salah satu keistimewaannya, mau tahu gak apa? Apa istimewanya? Setiap bertemu itu rasanya sama seperti saat pertama pacaran. Pada umumnya kan sebagian orang yang berpacaran semakin sering bertemu, ya mungkin semakin biasa aja. Berbeda halnya dengan yang LDR. Kamu tahu kan gimana rasanya pas pertama pacaran? Nah, itu dia rasanya, berbunga-bunga. Untuk aku pribadi sih kayak lebih ngerasanya tuh apa ya, kayak perut tuh ada kayak kupu-kupu gitu di dalam perut, terus dia terbang-terbang gitu, jadi rasanya mules tapi nggak pengen pup, ngerti nggak sih? Dan menurut aku nih ya, untuk beberapa orang yang merasakan itu bisa kayak gugup untuk pertama kali ketemu lagi, atau ngerasa terpesona lagi kayak baru pertama kali kenal, atau baru pertama kali ketemu, atau baru pertama kali jadian. Itu tuh merasa bersyukur gak sih? Karena di tengah badai cobaan itu tuh mereka kayak berusaha ngelawan, oh iya gue tuh bisa gitu. Karena beberapa orang di luar sana ada yang udah nyerah duluan loh ketika diajak LDR, dan mereka memilih untuk ya udah gue tuh nggak bisa LDR, jadi gue nggak mau mempunyai hubungan untuk LDR. Jadi ketika pasangannya ngajak LDR, ya udah lu tetap stay atau kita putus saja. Dan itu sih yang harus dihindarin. Atau beberapa orang juga menyanggupi untuk LDR, tapi di tengah jalan karena gak sehat hubungannya, jadi ya udah saling ninggalin gitu. Nah, itu dia Re yang harusnya dihindari. Kalau yang bikin aku percaya banget sama si dia itu apa ya? Mungkin ini balik lagi ke aku ya, gimana aku membangun kepercayaan kepada dia. Sikap saling percaya itu yang menjadi fondasi utama, modal untuk bisa bertahan, serta selalu berpikir positif dan terbuka dalam hubungan. Bukan cuma meminimalisir konflik yang terjadi karena kesalahpahaman, namun Bener sih, kadang suka yang namanya dimakan praduga diri sendiri, apalagi perempuan. Suka ngerasa gitu, yang namanya khawatir ketika pesan dari cowoknya tuh gak dibalas. Jujur aja ya, gue tuh cewek, tapi gue juga suka ngerasa gak paham gitu buat ngertiin sekaum gue. Padahal kan bisa aja ya, kalau misalnya cowok gak bales, bukan berarti dia lagi marah, atau bukan berarti dia lagi sama cewek yang lain, atau bukan berarti dia lagi selingkuh. Bisa aja kan ada kerjaan atau urusan yang gak bisa gitu buat dia pegang HP. Tapi ya kadang cowok sendiri sih yang suka buat kita tuh ngerasa, aduh ini dia kenapa gitu ya. Jadi bikin kita tuh merasa overthinking gitu, atau mikir yang aneh-aneh lah. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue pernah ngerasain. Tapi ya lama-lama belajar sih, kalau kita tuh punya pasangan, apalagi konteksnya belum nikah ya jangan ngerasa terlalu ngemilikin gitu. Karena kadang cowok tuh suka ngerasa terkekang, atau kadang cowok itu suka ngerasa risih gitu, atau suka ngerasa aduh kenapa sih gue salah lagi, aduh kok gini salah, kok gitu salah. Jadi dia tuh suka bingung sendiri gitu sama perempuan. Iya gak sih kalau menurut lo? Nah iya Re, ya gitulah. Makanya kita kasih dia kebebasan. Di sini kebebasan yang kumaksud, dia bebas ngapain aja ya, selagi dia masih bisa bersikap dengan baik dan dalam batas yang sewajarnya. Itu perlu digarisbawahi tuh. Dibebasin kayak gimana pun, kalau niatnya ya setia sama pasangan, ya setia. Dirantai atau dikekang kayak manapun, kalau niatnya selingkuh, ya tetap selingkuh. Bener juga, ya mau gimana pun pasti balik lagi kan ke orangnya. Tapi
lu kebangetan banget sih ya cowok-cowok kalau udah dikasih hati gitu, misalnya minta ampela, atau mungkin ceweknya kebalikannya gitu, si cowoknya udah sabar tapi ceweknya nggak pernah ngertiin gitu. Ya intinya sih cewek nggak cowok ya tergantung orangnya lagi sih, gimana kalau menurut Tuh kan, gua. cowokmu lu yang disalahin, cowokmu lu yang dipojokin. Tapi amit-amit deh ya, jangan sampai. Intinya aku selalu percaya sama dia dan selalu mendukung apapun itu selagi positif. Karena ya hidup dia kan bukan perihal tentang kita-kita aja, bener nggak? Bener sih, bener banget, karena yang namanya hubungan itu ya harus dibangun dengan rasa percaya dulu. Kalau udah curigaan mulu, ya bikin hubungan lo gak sehat gak sih? Lagi kalau terlalu overprotective, beberapa orang tuh akan ngerasa jengah sama hubungannya. Gue pernah dengar podcast Bang Gary Ardian, katanya begini, jangan pernah nilai pasangan lo sebagai barang milik lo, karena kalau udah lo dapetin, suatu saat lo bakal bosen, ya lo bakal ngomong, ih kamu udah beda ya, udah gak kayak dulu lagi. Padahal nyatanya mereka adalah bosen, atau cowok kamu bosen atau cewek kamu bosen gitu. Dan kadang kita tuh bukan harus selalu merasa jadi pacar gitu, tapi sesekali harus merasa jadi teman, karena ini bakal ngebuat lo ngerti bahwa menjalin hubungan tuh bukan berarti bisa memiliki dia sepenuhnya. Beda lagi ya kalau misalnya konteksnya udah nikah mah. Iya, ribet tahu kalau kita terlalu overprotective. Kita pun merasa beban mikirin yang belum tentu terjadi atau yang dia lakuin. Yang kita tuduh pun sebagai korbannya lebih beban lagi kan dituduh yang enggak-enggak. Intinya kalau kita terlalu overprotective itu pokoknya nggak enak deh, nggak ada untungnya. Udah lama nggak ketemu, pas ketemu dibuat berantem, kan rugi, iya nggak sih? Iya Rek, bener banget. Yang seharusnya kita melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu, ini malah berantem. Ditanya rugi apa enggak, ya jelas rugi dong. Nah, gitu guys. Jadi pentingnya menanamkan rasa saling percaya ke pasangan masing-masing, biar hubungan kalian tuh selalu manis, selalu romantis gitu ya. Ya walaupun di setiap hubungan tuh nggak ada yang namanya manis aja, pasti ada pahitnya juga. Tapi kan itu jadinya bumbu-bumbu romantika gitu, anjay. Udah kayak Mario Teguh belum gue? Oh iya, sebelum podcast ini berakhir nih ya, ada tips gak buat guys-guys di rumah yang di masa pandemi ini harus menjalani masa LDR? Seperti biasa, rindu itu perlu pertemuan. Namun, di kondisi di mana jarak tidak berpihak, ya mau gimana? Jadi ya, tetap semangat, tetap kuat. Hubungan jarak jauh memang penuh tantangan. Komunikasi dan rasa saling percaya itu yang paling penting. Capek dan bosan itu wajar. Tapi saat kalian saling percaya satu sama lain, jauhnya jarak bukan menjadi hambatan untuk terus menjalani hubungan. Satu lagi, jika hubunganmu sedang diuji, akhiri masalahnya ya, bukan akhiri hubungannya. Semangat! Nah, gitu guys. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kamu. Bukan buat kamu yang punya pasangan aja, tapi yang jomblo juga bisa ikut belajar, biar nanti pas menjalankannya udah tahu deh gimana baik dan buruknya. Oke guys, akhirnya obrolan yang menguji kesabaran ini telah berakhir. Lo semua harus tahu ini nulisnya bener-bener via daring banget, karena kita juga LDR ya. Bisa di Belitung, gue di Jakarta gitu, jadi susah sinyal, jadi nyusun skripnya juga suka keputus-putus gitu. Terus belum lagi juga pas rekaman juga kan, belum susah sinyal, berisik anak tetangga, terus suara motor. Ya tapi itu semua sih buat kalian ya. Semoga podcast ini bermanfaat, dan gue mau ngucapin juga makasih sama Nisa alias Icul. Gue suka panggil dia Icol kan, jadi gue suka panggil dia Icul karena ya nama teman gue tuh di kampus atau di jurusan atau di fakultas tuh yang namanya Nisa tuh banyak banget segunung. Jadi gue panggil dia Icul, suka panggil Icul gitu. Dan lo boleh langsung aja follow Instagramnya, nanti gue cantumin di bawah. Dan thank you banget buat lo semua yang di rumah yang udah dengerin podcast gue pada malam minggu ini. Jangan lupa ya, gue ingetin sekali lagi untuk like,
komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya, biar yang lain juga bisa ikut tabah dan semangat dalam menjalani hubungan yang gak mudah ini. Oke, selamat malam mingguan. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Gue dan Icil pamit undur diri. Bye.